Halo teman-teman, kembali lagi di channel gua dan selama mungkin kurang lebih 15 menit ke depan gua akan memaparkan analisa gua terkait dengan hasil duo Manchester semalam ya, dan juga ini menepati janji gua. Gua akan bikin dua video. Kalau sebelum video ini yang gua upload di edisi 172 itu bercerita atau topiknya soal hasil Liga Inggris non Manchester, maka video ini gue akan bahas khusus Manchester, duo Manchester ya, jadi Manchester United dan Manchester City. Dan gue awali pertemuan kita di hari Senin ini dengan hasil dari kekalahan Red Devils di Old Trafford di partai pembuka ya. Jadi uh, apa ya, banyak sebenarnya, banyak aspek yang mau dibahas di sini. Mungkin kalau kita bisa kalau gue bisa bikin video atau bawa paparin mungkin bisa 1-2 jam ya, karena banyak sekali aspek mau dilihat, dari mana, dari taktik, dari etos pemain, dari fans, dari rekor dan sebagainya. Ini banyak yang menarik ya. Tapi kita awali dulu dari makna kekalahan ini. Jadi jujur waktu Erik ten Hag datang itu banyak banyak orang yang koar-koar ya, wah, mengatakan Erik ten Hag punya visi lah, ini pelatih yang hebat lah, bla bla bla. Nah, gue bingung kadang-kadang apakah memang ini orang-orang semua peramal ya, sudah bisa tahu ini akan cocok atau tidak. Sah-sah aja sih orang memprediksi ya, itu namanya proyeksi, tapi nggak bisa terlalu jauh juga ya. Yang bisa lu lihat adalah kira-kira mau seperti apa pelatih baru atau pemain baru ketika pindah ke sebuah klub ya. Contoh misalnya katakanlah Haaland ketika pindah City. Nah, kalau kita dikatakan apakah dia akan sukses atau enggak, walau alam, nggak ada yang tahu. Tapi yang bisa kita ulas di sini adalah seperti apa kira-kira permainan dari Haaland, di mana dia akan ditempatkan, kemudian siapa saja pemain yang sudah ada di situ yang dia kenal ya. Mungkin misalnya siapa yang udah dikenal, Gundogan mungkin karena pernah di Dortmund, jadi dia komunikasi. Atau mungkin entah pemain lainnya yang sama-sama tapi satu negara nggak ada ya. Jadi lebih ke situ analisanya, sehingga terlalu cepat juga kalau tiba-tiba orang menganggap wah, Erik ten Hag ini akan sukses karena begini-begini, nggak juga ya. Kemudian yang kedua, turnamen pramusim ya. Kemarin kita tahu di turnamen pramusim MU menang berapa, 4-0 kalau nggak salah ya, sama Liverpool di Bangkok. Nah, ini banyak yang rame, langsung overwhelm ya, atau langsung apa ya, GR lah gitu. Karena pramusim ini selalu lu harus lihat jadi dua sisi ya. Apa tujuan tim ini melakukan preseason? Apakah sekedar warming up ya, karena memang timnya sudah jadi seperti yang dilakukan oleh Villarreal. Kebetulan kemarin gue membawakan preseason Inter lawan Villarreal di TVRI, dan itu beda. Internya lebih mencoba 1-2 pemain role baru ya, itu Al-Shani ya dicoba di tengah sama Darmian sebagai center back. Atau Villarreal yang memang skuadnya sudah firm, itu aja, dia hanya melakukan pemanasan, ibaratnya ya, hanya memastikan bahwa mereka apa namanya, competitiveness levelnya sudah kembali. Nah, kalau MU kemarin menurut gua, kalau Liverpool lawan MU kemarin, menurut gua Liverpool memang gak cari menang. Mereka emang kalau di pertandingan itu banyak coba pemain baru, banyak strategi baru, taktik baru dan sebagainya. Jadi wajar kalah dengan skor besar ya. Sehingga itu kadang-kadang partai pemanasan itu nggak bisa jadi patokan. Nah, terbukti kemarin kalau ngelihat MU kalah, bukan hanya soal kalahnya ya, tapi cara mereka bermain itu benar-benar apa ya, memprihatinkan lah kalau gue bilang. Dan bukan gue aja yang ngomong, banyak banyak banget pundit-pundit dunia ya, yang memang kita tahu legend, mantan pemain seperti Roy Keane, kemudian juga Gary Neville, yang kita tahu analisanya benar-benar tajam, dan dia tahu isi perut dari MU, itu mengatakan yang paling utama adalah mentalitas ya. Jadi mereka tidak mau berlari, dalam arti tidak ngotot, kemudian juga sepertinya malas-malasan, nggak klinikal ya. Kalau lu ingat ada satu peluang dari Rashford yang itu harusnya 90% gol ya, terus nggak gol. Kemudian juga
penguasaan bola yang tidak ada ujung. Nah ini juga ada kaitannya menurut gue dari taktik yang diterapkan oleh siapa sih, Erik ten Hag ya. Dia memakai, menurut gue gini, bukan gue mencoba untuk menggurui ya, cuman em, merumus sederhananya adalah ketika di partai yang sangat penting, ini kan partai penting, partai pembuka, kemudian main di Old Trafford, dan MU dalam sorotan. Menurut gua janganlah memakai senjata, memakai strategi itu yang lu sendiri nggak terlalu pahamin ya. Coba kasih tau gue, sejak kapan MU main false nine? Jarang banget ya, pernah tapi jarang banget. Dan lu kemudian sekonyong-konyong mengubah dengan harapan you get the different results ya. Kalau lu punya alasan yang kuat ya, cuman dengan squad yang ada, dengan ada menurut gue beberapa area yang bolong, ini sangat riskan ya. Salah satunya adalah gelandang tengah. Kalau lu lihat kemarin itu gampang banget dilobangin gelandang tengahnya MU. Ini belum sampai ke belakang loh. Ya, jadi penguasaan bola Brighton memang hanya sekitar berapa, 30 sekian persen. Ini 37% ya, berbanding 63%. Jadi kurang lebih sepertiganya aja lah. MU 2/3-nya. Cuman dengan hanya penguasaan bola sepertiganya ya, jadi mereka bisa menciptakan 4 shot on target dan 2 diantaranya menjadi gol. Jadi ini kenapa? Karena kalau lu lihat setiap kali serangan yang dibangun oleh Brighton itu selalu bisa langsung mencapai 1/3 area MU. Ya, plus lagi ditambah, nah ini dia back kesayangan fans Man United, Maguire. Nah ini gue mau ngasih cerita sedikit nih ya. Kalau lu ingat persis kurang lebih setahun lalu gue di sebuah podcast gue mengatakan Maguire busuk. Ya memang kata-kata ini bukan karakter gue. Biasanya gue menggambarkan sesuatu itu tidak sensasional, tidak kasar, karena gue bukan orang yang mencari sensasi untuk dapetin cuan. Cuman yang mau gue bilang, gue hanya mau mengirimkan pesan yang sangat kuat bahwa gue berani berargumen, dan waktu itu pun gue berargumen baik di podcast tersebut maupun juga ada yang nge-DM gue. Gue jelasin secara detail, ya baik secara data. Dia bilang hanya data, gue kasih tau permainan satu persatu. Begitu dia bilang permainan itu bukan hanya dia tapi juga tanggung jawab tim. Lalu gue ceritain juga ketika transisi bertahan juga kacau. Akhirnya nggak mau terima. Ya artinya nggak mau terima, nggak mau mengakui lah. Dan terbukti sekarang. Ya silakan lu nilai sendiri. Apakah yang gue omongin setahun lalu itu betul atau salah? Ya jawab dalam, mungkin lu bisa mengatakan enggak kok Maguire bagus. Ya silakan. Tapi hati nurani lu nggak akan bisa berbohong. Jadi gue tipikal yang ketika menilai itu, apalagi dalam sepak bola ya, buat gue nggak ada beban untuk mengatakan misalnya Madrid bagus atau Barcelona bagus, nggak ada masalah. Itu tipikal gue. Jadi ketika mengatakan itu, gue tidak ada tendensi untuk membenci. Tapi memang faktanya seperti itu. Ya apalagi gue mengatakan saat itu nih, kalau kita bicara Maguire sebentar ya, status dia sebagai back termahal di dunia. Nah ini kan jadi beban kan, ukurannya selalu dia back termahal di dunia, berarti ekspektasinya juga tinggi. Ben White aja gue kritik waktu ke Arsenal dengan harga 50 juta ya. Gue nggak bilang dia jelek, tapi harganya terlalu mahal ya. Dan kembali lagi kita ke pertahanan MU. Jadi kemarin itu selain tengahnya bolong, kemudian juga apa yang namanya ya, transisi bertahannya itu nggak ada saling isi ya. Adalah beberapa kali momen, karena gue nonton dari detik pertama sampai selesai ya. Jadi gue nggak tipe kalian nyatet. Jadi gue inget pokoknya ada beberapa kali, bahkan termasuk golnya si Gross itu, ada salah satu golnya itu yang sebenarnya harusnya si Maguire yang mengcover satu pemain ya di tengah, tapi karena dia out of position, akhirnya Luxo jaga 2 orang, jaga si Gross sama satu lagi gue lupa siapa ya, sehingga fokusnya terpecah. Kenapa? Karena si Maguire nggak jaga ini orang. Nah akhirnya karena si Gross lepas, akhirnya dia dapat bola dan akhirnya gol ya, kalau nggak salah gol pertama ya gitu. Tapi intinya adalah gue mau bilang supaya nggak terlalu jelimet, dari depan sampai belakang MU parah banget. Dan menurut gue beruntung MU tidak kalah lebih dari 1 gol. Menurut gue ya, karena kemarin itu udah beberapa kali peluang blunder yang dilakukan oleh mereka sendiri ya. Dan itu dari segi permainan ya. Jadi bagaimana etos kerjanya, kemudian juga penerapan di lapangan ini sama sekali nggak berjalan dengan baik. Nah kemudian CR7 ya, CR7 kita tahu dicadangin. Oke, ini lumayan, gue ngopi sebentar ya.
Tahun lalu juga sama. Gue punya pendapat CR7. Gue masih ingat. Gue bilang gini, Ronaldo mendatangkan apa ya istilahnya manfaat ada. Gue nggak bilang dia sama sekali tidak memberikan manfaat. Mungkin istilahnya gampangnya gini deh. Dia memberikan 5 tapi mengurangi 6 atau 7, kira-kira seperti itu. Ya, dari segi finansial dia sangat bagus karena kaosnya laku bla bla bla. Kemudian juga ya tetaplah ada semangat di situ yang berbicara karena Ronaldo memang selalu harus diakui etos kerjanya bagus atau total. Cuman eh ada dua hal yang menurut gue membuat dia memberikan efek negatif buat MU. Pertama, tahun lalu ya apakah ini ada implikasinya juga sampai dengan kasus pemerkosaan atau abuse seksual, gue nggak tahu. Tahun lalu itu Greenwood sebenarnya lagi blossom-blossomnya. Lu punya pemain yang gajinya gua rasa nggak semahal Ronaldo, kemudian punya semangat yang lagi gencar-gencarnya, kemudian datanglah Ronaldo di usia yang sudah uzur 36 atau 37, dia tahun 85 lahirnya. Jadi tahun lalu itu tahun 2000 berarti 36 menuju 37 lah. Dan kita tahu di awal-awal kan bentrok ya, jadi saling ego gitu ya. Si Greenwood nggak mau oper ke Ronaldo, Ronaldo juga sama. Tentunya dia merasa dia bintang, dia legend MU dan sebagainya. Greenwood merasa lu kan udah saatnya selesai. Gue lagi lagi merekah-merekahnya nih. Ini saatnya waktunya gua. Akhirnya kan gak jalan. Nah, Bruno Fernandes ada di tengah. Tentu dia terlepas dari sama-sama orang Portugal, tentu dia lebih segan. Kita juga pasti kalau ada di situ akan lebih segan ke Ronaldo, sehingga bola banyak Ronaldo. Tapi Ronaldo bukan seperti 5 tahun apalagi 10 tahun yang lalu. Jadi kita tahu berapa kali dia dapat kesempatan, ya conversion rate-nya rendah lah. Ya kesempatan itu nggak bisa dimaksimalkan menjadi gol ya. Sangat banyak dia membuang peluang kalau lu ingat ya. Gue nggak catat satu-satu detail berapa lah, tapi banyak kalau lu ingat. Sehingga akhirnya dari segi ketajaman juga berkurang. Kedua, nah ini yang paling penting. Karena sekarang sudah banyak klub-klub termasuk juga di era Ole Gunnar maupun Rangnick yang sudah mulai memperagakan permainan high pressing. Dan kita tahu this one is requiring a lot of energy, ya, force, butuh tenaga, butuh endurance juga. Come on lah, 36 tahun menuju 37 tahun itu nggak bisa bohong. Pasti ada penurunan. Dan Ronaldo kita lihat juga sudah mulai memakai otak, bukan otot lagi. Dia hemat energinya. Istilahnya kalau handphone itu saving power mode-nya dinyalain ya. Nah, sehingga apa? Nggak terlalu jalan, berapa kali kempos high pressing-nya. Dan prinsip high pressing ini adalah seperti teori dalam perang di Perang Dunia Kedua, itu blitzkrieg. Jadi kecepatan dan ketepatan. Jadi harus dan kekompakan 3. Jadi harus berbarengan, kompak, harus cepat juga dan harus tepat. Sehingga tidak ada ruang bagi lawan untuk melakukan eksekusi bola, apakah umpan, apakah long ball, apakah ada apapun itu atau back pass segala macam. Tapi dengan adanya satu yang bolong, ya ibarat kata kita mompak tapi ya bocor. Jadi nggak selalu berhasil dan malah membuat tim itu capek. Ditambah lagi tentu dengan gimmick-gimmick drama Ronaldo di pramusim yang mau pindah bla bla bla, ini semakin merusak suasana tim ya. Kalau ini pandangan gua. Nah, itu dari MU ya, dan kemudian juga cukup banyak tadi gua maparin dari mulai kedatangan Ten Hag yang overwhelm, yang agak sedikit over expectation, kemudian taktik, kemudian juga lini per lini tadi gue bahas, dan juga peran dari tiap pemain. Ya mungkin DH aja yang bermain kemarin ya so-so lah ya. Jadi nggak bisa dibilang jelek juga, tapi juga nggak dibilang bagus. Tapi tetap dia yang paling konsisten sejauh ini. Bahkan juga semakin diperparah kemarin itu karena mungkin nanti akan gue share fotonya kalau memang ada. Itu di tribun itu berantem sesama fans MU terkait dengan kalau nggak salah soal Ten Hag. Jadi ada yang pro sama dia, ada yang ngejek dia. Jadi mungkin nggak terima ya. Jadi terjadi polarisasi di antara pendukung MU sendiri terkait dengan pro kontra seorang Erik Ten Hag. Ini yang pelatih mencatatkan rekor pelatih yang menjalani debut bersama MU kalah di pertandingan pertama setelah Louis van Gaal ya. Sama-sama pelatih Belanda juga nih. Ya tahun 2000 berapa Van Gaal masuk ya, kalau nggak salah mungkin 2014 mungkin ya kalau nggak salah. Nah itu kalah juga pertandingan pertama. Ten Hag juga pertandingan pertama bersama MU kalah ya. Lalu itu
Dan ya buat Brighton sih luar biasa ya. Jadi sedikit gue ulas, ini musim ke-6 si Brighton Potter bertahan di zona EPL dengan budget yang pas-pasan, dan bahkan mereka baru menjual Cucurella sama Bissouma ke Spurs ya. Mereka dapat 87,5 juta pound. Jadi sekitar let's say about 1.3 billions rupiah, 1,3 triliun. Jadi artinya nih klub yang sangat sehat ya, selalu di EPL dalam 6 tahun terakhir, kemudian juga dapat duit dari di bursa transfer cukup besar, dan di pertandingan pembuka mereka menang 2-1, 3 poin. Ya, ini langkah yang positif ya. Nah, itu dari Theater of Hell, dan kita sedikit beralih ke London Timur ya, pertandingan antara West Ham dan City. Ya, ini sama luar biasa suasananya. Ya, jadi ketika kita menganalisa sesuatu itu tidak melulu soal taktik permainan, tapi lu lihat aja sepintas ya bagaimana gestur para pemain City, kemudian juga Haaland sangat percaya diri ketika main, tidak ada beban. Ini orang yang sangat positif ya. Jadi auranya bagus, dan setelah interview juga banyak media-media yang ngangkat ya, mungkin nanti gua akan share juga bagaimana dia sangat lepas bahkan bercanda. Jadi ini salah satu indikasi bahwa tim itu aura locker roomnya itu vibes-nya bagus ya. Jadi bisa kelihatan dari hal kecil seperti itu. Sementara lu lihat kalau di MU, kita bandingin lagi ke MU, ya Ronaldo ada di foto lagi cemberut seperti underestimate pelatihnya. Tapi di City kita lihat sangat luar biasa, dan ingat mereka punya skuad yang sangat lengkap ya. Mungkin tiap posisi hampir ada 2 pemain yang bagus, dan kemarin mereka kalau kita lihat masih menampilkan Haaland ya sebagai target man kemarin. Kemudian ini yang menarik, jadi City juga melakukan regenerasi ya dengan membuang Sterling, kemudian Grealish perannya memang agak lebih banyak nih nanti dibandingkan musim lalu, dan buat tim nasional Inggris juga bagus ya, karena musim lalu dia agak lumayan banyak nih dapat rotasi. Kemudian Foden juga di kanan semakin matang, dan tentunya akan ganti-gantian di rotasi sama Riyad Mahrez dan juga mungkin Julian Alvarez. Tapi Julian Alvarez mungkin untuk nanti ya. Ya mungkin Bernardo Silva juga bisa bermain sebagai attacker, dan di tengah seperti biasa Kevin De Bruyne. Kemudian Rodri sekarang udah ada pelapisnya nih, si Calvin Phillips. Jadi ini penting supaya dia juga harus tetap menjaga kualitasnya, bisa compete, dan kemarin dia nunjukkan dengan sangat seperti biasa, dengan tenang, dengan baik menjaga keseimbangan di lini tengah sangat baik selama 90 menit. Lini tengah West Ham benar-benar dibuat sulit untuk bergerak ya. Luar biasa dia, semakin matang, semakin tenang, dan semakin efisien cara mainnya. Ya 76% itu ball position itu benar-benar salah satunya adalah di trigger atau diatur sama Rodri. Kemudian di belakang ini mungkin kalau gue punya catatan, City ini agak ya tetap oke sih, nggak ada masalah ya. Mereka kemarin menampilkan Ruben Dias ini sangat firm banget, berduet dengan Nathan Ake yang bisa main sebagai back tengah dan back kiri. Ya, kirinya Cancelo, kanannya Kyle Walker. Nah, yang gue sedikit ngasih catatan di sini adalah tipisnya lini belakang dari City. Ya saat ini sih mereka masih ada John Stones ya, cadangan, sama Amek Laporte ya. Jadi ada 4 dari 4 back itu mereka punya cadangan, 2-nya agak tipis sebenarnya. Ya kalau kita tahu mereka kan main di 4 kompetisi ya. Di Liga Champions, kemudian FA Cup, Piala Liga, dan juga Liga Inggris. Nah, karena kita tahu mereka baru aja ngebuang, tadinya kan ada 8 ya, cuman Mendy kan lagi kasus seksual juga, dan Zinchenko dijual ke Arsenal. Dia penggantinya siapa ya? Kayaknya nggak ada ya, yang sepadan lah. Oke, nggak ada ya. Jadi sangat percaya diri banget. Jadi ini juga sama nih. Mungkin juga ketika dia berdiskusi dengan tim medis, mereka bisa meyakinkan bahwa 6 pemain ini cukup fit untuk bermain atau tidak mudah cedera, sehingga dia berani mengambil resiko dengan 6 pemain belakang ya. Walaupun beberapa pemain itu versatile. Seperti Cancelo itu hampir bisa bermain di semua posisi. Nathan Ake tengah dan kiri, Ruben Dias dan Amek Laporte practically banyak lebih fokus di tengah.
Walker bisa di kanan dan tengah. Jadi memang karena itu juga alasannya mungkin mereka tetap dengan 4 back tadi ya. Tapi yang jelas permainan kemarin itu sangat sangat luar biasa, dan Haaland ya ini jadi penentu dengan 2 golnya di partai pembuka. Jadi buat lu yang main Fantasy League harus punya, karena harganya udah naik. Jadi kalau nggak salah jadi udah 0,1 naik. Ya harus beli, kalau nggak naik lagi nih gue yakin ya. Ya gue rasa si City tetap jadi kandidat kuat untuk juara ya. Walaupun tentu musim masih panjang, apapun masih bisa terjadi, dan motivasi mereka tetap yakin gue adalah Liga Champions ya. Ini kan membuat penasaran Guardiola dan Sheikh Mansour. Sheikh Mansour belum pernah juara Liga Champions. Guardiola belum pernah juara Liga Champions di luar Barcelona. Oke, itu dia 20 menit lebih pemaparan gua terkait hasil 2 Manchester. Yang satu tersenyum, yang satu murung. Ya oke, terima kasih buat lu semua yang sudah mendengarkan sampai akhir. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Selamat hari Senin, salam sehat dan ciao.